Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dahiria dari NIM 20. Halo semua, perkenalkan saya Devi Raulia dari NIM 34. Program studi Tadris Fisika di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta didirikan pada tahun 2001 oleh Dr. Haji Husni Rahim pada tanggal 20 Maret. Namun, meskipun telah memperoleh izin operasional pada tahun yang sama, baru pada tahun 2003 program studi ini mulai menerima mahasiswa. Sejak berdiri, program studi ini telah mengalami beberapa perubahan penting yang telah meningkatkan kualitas dan reputasi prodi ini. Pada awalnya, program studi ini bernama Program Studi Pendidikan Fisika dan berada di bawah jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Namun pada tahun 2013, terjadi perubahan nomenklatur program studi di Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengharuskan adanya perubahan nama program studi dari Pendidikan Fisika menjadi Tadris Fisika. Hal ini yang dilakukan untuk memperkuat identitas program studi dan memperjelas fokus pendidikan yang diberikan. Program studi Tadris Fisika adalah menjadi program studi yang unggul, kompetitif dalam pengembangan pendidikan fisika dan ilmu fisika berstandar internasional yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan pada 2045. Sudah mendapatkan nilai yang bagus di Cambridge. Nah, dia 1 tahun mata kuliah itu sudah lewat, jadi dia bisa langsung masuk ke tahun ke-2. Sebagai program studi internasional, kurikulum Cambridge adalah salah satu kurikulum yang berorientasi pada pendekatan pengembangan keterampilan kritis, kreativitas, dan pemikiran analisis. Lebih dari itu, kurikulum ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam dari berbagai bidang ilmu. Salah satu ciri khas dari kurikulum Cambridge adalah penggunaan program penilaian dan ujian yang sudah menempatkan pengakuan secara internasional, yaitu misalnya Cambridge International General Certificate of Secondary Education and Cambridge International A-Level. Nah, ini ada contoh pengakuan dari seluruh dunia ya. Yale University mengakui Cambridge International A-Level untuk maksud matrikulasi ya. Nah, kan begitu sistemnya ya. Jadi kalau sudah mata pelajaran salah satu di mata pelajaran IPA-nya bagus, mereka anggap bahwa IPA yang lainnya mengikuti. Kurikulum Merdeka adalah inisiatif Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada sekolah-sekolah dalam merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal masing-masing. Jadi, kurikulum ini tuh menekan kepada pengembangan keterampilan, pemahaman global, dan penguatan karakter peserta didik. Jadi salah satu IPS itu bagus banget, berarti matematik, mata pelajaran IPS-nya tidak akan menjadi kendala selama nanti kuliah. Pelajaran tadi itu cukup menarik ya, dimana ketika dosen itu menjelaskan secara jelas, baik secara dari struktur maupun pemaparan materinya dan implementasinya dari kurikulum Cambridge maupun kurikulum internasional, kurikulum nasional yaitu kurikulum Merdeka ya. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa kurikulum internasional itu cukup kompleks dibandingkan dengan kurikulum Merdeka. Yang mana saya sudah pelajari sendiri, kurikulum Merdeka itu lebih ke administratifnya masih lebih tinggi dibandingkan dengan kurikulum Cambridge. Yang mana kurikulum Cambridge itu memiliki konten yang cukup banyak, sedangkan kurikulum mereka itu tidak. Ya, mungkin pesan-pesan di sini yang membedakan antara pembelajaran kurikulum ini kan kita mata kuliah kurikulum nasional dan internasional. Dengan pembelajaran lain itu terasa banget bedanya karena apa? Di sini dari dosennya sendiri kan biasanya kita itu lebih ke ceramah ya. Biasanya kita itu lebih ke ceramah, hanya mendengarkan, tapi di sini lebih ke implementasinya, di mana dosen Pak Zikri sendiri bisa membuat kita itu berimajinasi. Jadi bukan hanya di materinya, tapi gimana cara kita mengimplementasikan dari materi yang diajarkan. Salah satu contohnya tadi penugasan, kita ditugaskan untuk membuat LKPD. Di LKPD tersebut kan berarti kita harus berpikir, berimajinasi dan mengimplementasikan dari apa-apa yang sudah kita pelajari sebelumnya.